Bapak, Ibu sekalian. Perkenalkan saya Anissa sebagai moderator webinar kali ini. Sebelum memulai webinar, alangkah baiknya kita panjatkan doa agar diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaan dipersilakan. Selesai. Baik, pada webinar kali ini penjelasan teori akan dijelaskan oleh Bapak Darian dan dilanjutkan untuk praktek akan dibimbing oleh Mas Gita dan Mas Anas. Tak perlu berlama-lama lagi. Kepada Bapak Darian, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah bergabung di webinar pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih kepada peserta sudah meluangkan waktunya karena di weekend-weekend kita praktek bareng, ngoprek bareng terkait tentang Linux server fundamental. Oke, pertama saya screen dulu. Ya, sudah muncul ya. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Linux Server Fundamental. Jadi spesifik sekali kita akan mencoba ngoprek di Linux Server. Apakah apa bedanya dengan Linux Desktop, nanti kita akan bahas bareng-bareng nanti. Nah, perkenalkan tim saya sendiri dari Yang Rizaludin, selaku Business Development di PT Ranet Digital Indonesia, dan saya didampingi oleh rekan saya Mas Gita Pratama. Jawaban kan Mas Gita? Ya, silakan melambaikan tangan ke kamera. Kemudian ada Mas Brian. Ya, siap dengan saya sendiri. Brian, untuk beberapa layanan rantai digital, kita memiliki layanan private peering untuk internet connection. Ya, biasanya ini digunakan untuk internet corporate, Bapak Ibu sekalian, dan internet dedicated. Biasanya kalau sekolah atau perusahaan yang membutuhkan IP public, nah ini menggunakan private peering, bisa mengontak Ranet Digital Indonesia jika ada kebutuhan Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita juga bundling dengan cyber security, keamanan internet ini sangat-sangat kita perhatikan sekarang. Maraknya serangan cyber di dunia maya harus membuat kita aware. Jadi selain kita menyediakan koneksi internet, kita juga menyediakan keamanan internet. Kemudian kita juga ada register domain. Domain ini adalah domain internet yang ada di Indonesia.id dan juga ada domain internasional. Contohnya .com, .net, .org, seperti itu. Dan kita juga ada layanan koneksi internet broadband. Ini untuk wilayah perumahan atau retail, Bapak Ibu sekalian. Jadi selain kita juga ada koneksi internet yang dedicated untuk korporasi, kita juga ada layanan koneksi internet broadband untuk perumahan. Tapi memang areanya masih sangat terbatas. Yang ready ini baru di daerah Bandung, Jawa Barat, dan di Surabaya, Jawa Timur. Ini yang ready, yang dihandle oleh Ranet langsung. Kemudian beberapa topik yang akan kita bahas adalah apa itu Linux, kemudian manfaatnya menggunakan Linux. Kita juga akan bahas tentang kasus penggunaan umum, bagaimana kita menggunakan Linux server nanti, apa yang harus kita setting konfigurasi awal menggunakan Linux server ini nanti. Kemudian ada juga persyaratan sistem, minimal requirement apa yang diperlukan ketika kita butuh untuk praktek menggunakan Linux server ini. Ya. Kalau di industri macam-macam requirement-nya, tergantung kebutuhannya bagaimana. Nanti kita akan bahas jika ada pertanyaan. Kemudian kita akan praktek dulu menggunakan instalasi
Ubuntu server di VirtualBox. Tadi sudah diinfokan oleh panitia, kita menggunakan VirtualBox versi 7 ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian akan melakukan konfigurasi awal, kemudian kita akan mencoba remote menggunakan aplikasi Bitwise. Kenapa kok pakai Bitwise? Nanti kita akan bahas juga. Kemudian kita akan praktek perintah dasar Linux, ya. Kemudian kita akan praktek web server menggunakan VPS. Jadi kita akan mencoba dua skenario. Yang pertama skenario lokal, kita menggunakan Ubuntu server di VirtualBox. Kemudian kita menggunakan web server, praktek instalasi web server dan dasar Linux-nya menggunakan VPS. Jadi ada dua skenario. Jadi kalau Bapak Ibu mau praktek silakan. Belum bisa praktek nanti ada rekamannya. Materi juga akan kita share. Untuk materi bisa di-share di grup peserta ya, panitia sekalian. Jadi selain saya akan membahas secara online, teman-teman juga bisa baca-baca langsung di PDF yang akan kita kirim di grup peserta. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan menggunakan chat Zoom ya, atau di grup WA. Nanti tolong saya dinotis ya teman-teman panitia ya, karena layar saya tidak bisa mengecek ke WA dan kalau chat Zoom saya bisa, kalau layar WA-nya ini yang belum kelihatan. Oke, yang pertama adalah materi tentang Linux ya. Linux sejarahnya ini dibangun oleh Bapak namanya Linus Torvalds pada tahun 1991. Ya, Linux ini yang awal dibuat itu merupakan sebuah kernel gratis yang bisa digunakan tanpa harus membelinya. Nah, ada yang kita pakai yaitu distro Linux. Jadi kalau Linux aja yang dikembangkan oleh Linus Torvalds itu adalah kernelnya yang dipakai menjadi core operating system open source yang lain. Kemudian ada distro Linux yang dimana ini sistem operasi Linux menggunakan kernel Linux tadi yang dibuat oleh Bapak Linus Torvalds, dan akhirnya muncul banyak varian. Karena apa? Karena gratis dan bisa dikembangkan secara bebas. Makanya muncul varian-varian distro Linux, ada Debian, kemudian Kali Linux, Ubuntu, dan lain-lain. Ini sejarah simpelnya seperti itu. Kemudian alasan kenapa kok kita harus menggunakan Linux untuk server. Yang pertama, pengalaman Ratnet dalam menggunakan Linux sebagai server kita itu adalah Linux ini merupakan sistem operasi gratis dan open source. Yang berarti Anda tidak perlu membayar lisensi untuk menggunakannya. Anda dapat juga memodifikasi kode sumbernya sesuai kebutuhan Anda. Kemudian ini termasuk menghemat kos di bisnis Anda. Tapi jangan salah, walaupun gratis, Anda tetap mengeluarkan kos, yaitu adalah sumber daya manusianya. Jadi yang perlu kita bayar mahal adalah orang-orang yang bisa memodifikasi kode sumbernya, yang bisa menggunakan Linux-nya dengan baik. Kalau Linux-nya sendiri itu gratis. Cuman ya tadi ada pepatah mengatakan man behind the gun. Jadi yang mengoperasikan servernya lah yang dibayar mahal. Kemudian ada berbagai pilihan distribusi. Kita bisa pakai Kali Linux, kita bisa pakai CentOS server, kita bisa pakai Alma Linux, kita bisa pakai Debian atau Ubuntu. Itu tergantung kebutuhan dan tergantung selera admin, sistem admin masing-masing. Penggunaannya pun bisa digunakan untuk web server, cloud server, atau mungkin embedded system atau perangkat tertanam, istilahnya embedded system untuk IoT seperti itu. Kemudian ada yang perlu diperhatikan juga stabil dan aman. Untuk beberapa distro Linux yang terpercaya seperti Debian, kemudian Ubuntu,
yang sudah teruji kehandalannya untuk server-server ini, jadi sistem ini jarang mengalami crash. Jadi ada beberapa version stable, ada version development. Teman-teman perlu tahu ketika untuk production, kita sarankan menggunakan yang stable. Seperti itu. Kemudian misalkan kita pengen mencoba fitur-fitur yang baru, kita bisa menggunakan yang rolling release atau yang development. Jadi dia banyak menggunakan paket-paket baru, tapi ada konsekuensi karena paketnya sering diupdate, belum ada jaminan kestabilan. Tapi ketika kita menggunakan yang Ubuntu, contohnya long term support atau yang ada kode LTS-nya seperti 1804, 2204, 2004, di mana itu adalah kode untuk distro Linux yang LTS, itu pasti stabil. Kemudian pembaharuan keamanan yang sering. Karena Linux ini memiliki komunitas yang aktif, ya. Jadi mereka sering menginfokan pembaruan keamanan untuk mengatasi kerentanan atau celah-celah security. Jadi banyak yang pakai, banyak yang berkontribusi, dan bisa diandalkan. Kemudian Linux juga memiliki skalabilitas yang tinggi. Mulai dari perangkat kecil, contohnya Raspberry Pi, kemudian perangkat-perangkat server yang enterprise, Linux sudah terpercaya dipakai. Kemudian efisiensi sumber daya Linux yang stabil ini bisa berjalan dengan lancar di perangkat keras yang lama. Maksudnya misalkan kita yang sekarang sudah ada Core i5 dan Core i7 dan yang lain-lain, kita masih bisa menggunakan Linux untuk Celeron atau dual core, Linux masih bisa berjalan. Ketika kita hanya butuh resource yang kecil, ya kita bisa pakai itu dengan spek yang kecil tadi, Linux masih bisa dijalankan. Tapi ketika kita juga ingin menggunakan server dengan spek yang tinggi, Linux juga bisa dijalankan di jenis-jenis hardware tersebut. Kemudian mudah dikustomisasi. Jadi kalau teman-teman tahu, di Linux desktop banyak juga jenis-jenis DE atau desktop environment. Biasanya yang terkenal ini kita pakai adalah Genome, kemudian ada KDE, kemudian ada SFJE, kemudian ada LXDE. Nah, itu jenis-jenis desktop environment di Linux. Maka karena Linux ini mudah dikustomisasi sampai muncul berbagai varian. Ketika kita bosan menggunakan KDE, kita bisa pindah menggunakan Genome. Ketika kita bosan menggunakan Genome atau KDE, kita bisa menggunakan SFJE, tergantung dari selera masing-masing. Kemudian dukungan komunitas yang kuat. Komunitas Linux ini sangat aktif dan suportif. Di Indonesia sekarang sering ada Linux konferensi. Saya pernah ikut di Ubuntu konferensi, kemudian OpenSUSE Conference, kemudian kemarin ada Genome Conference yang banyak diselenggarakan di Indonesia. Jadi komunitasnya bagus, dukungannya kuat, forumnya juga banyak, wiki, dan grup Telegram banyak, grup WA juga ada. Kemudian ada mailing list email juga ada. Jadi ketika kita bingung mau bertanya dengan siapa, komunitasnya ini siap mensolusikan. Seperti itu. Jadi kita bisa sharing pengalaman dengan pengguna Linux yang ada di dunia lain. Wah, bukan dunia lain, di kota-kota atau di negara-negara lain. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini beberapa yang sering kami pakai untuk Linux server. Kita biasanya menggunakan server web, ya. Ini untuk platform yang menggunakan web aplikasi atau aplikasi website, ya. Kemudian kita juga sering pakai untuk server cloud. Biasanya saya menggunakan Debian atau Proxmox untuk membuat VPS. Kita di Runner menggunakan Proxmox untuk VPS kita. Nanti praktek VPS yang akan kita pakai praktek ini dijalankan di Proxmox, ya. Server database, server email,
Dan server-server aplikasi lainnya itu juga sering kita pakai. Hampir mostly 90%, 90% di industri ISP atau industri hosting, industri cloud pasti kita menggunakan Linux. Jadi teman-teman SMK, teman-teman universitas atau mungkin perusahaan-perusahaan wajib menguasai bidang Linux administrator ini. Karena apa? Ya sudah banyak dipakai dan perlu SDM yang mumpuni juga. Semakin banyak orang yang belajar, maka kita semakin mudah menemukan SDM-SDM yang bisa membantu kita menghandle server di kantor kita atau mungkin sekolahnya butuh Linux server untuk materi pembelajaran atau dipakai untuk server di sekolah itu bisa seperti itu. Ya, ini adalah sumber daya tambahan atau link-link yang kita susun, yang kita ambil untuk membuat materi ini. Teman-teman juga bisa baca-baca di link tersebut ya. Ya, tidak ada sistem yang sempurna. Pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Tapi secara kebutuhan, Linux ini sangat-sangat berguna saat ini. Belum bisa ada yang menandingi selain Linux. Apakah di Windows ada, Pak? Ada. Windows juga mengeluarkan Windows Server. Tapi ya seperti itu. Ketika kita menggunakan Windows Server, dia membebankan lisensinya per server per core prosesor. Nah, bayangkan kalau kita belum mampu untuk menggunakan atau membiayai lisensi tersebut, kita harus bagaimana? Padahal kita butuh menjalankan sebuah web server atau email server dan lain-lain. Jadi Linux ini adalah alternatif solusi yang hemat biaya dan bisa memiliki efektivitas yang tinggi seperti itu. Oke, kita masuk ke praktek ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk persyaratan sistem untuk Ubuntu Server Edition umum, basis umum dan minimalis di berbagai aplikasi server kita bisa didukung untuk arsitektur 64 bit ada AMD 64 ya. Ini untuk prosesor Intel atau AMD. Kemudian ada ARM 64. Ini biasanya dengan untuk prosesor ARM. Jadi seperti Raspberry Pi, kemudian Orange Pi, embedded system yang kecil-kecil itu menggunakan ARM 64 atau bahkan smartphone kita ya. Ubuntu itu ada versi yang untuk Ubuntu mobile. Jadi bisa dipasang di HP seperti itu. Ini termasuk arsitektur yang ARM 64. Kemudian ada PPC 64 dan S390X. Nah, ini beberapa jenis prosesor yang ada di industri tapi sudah saya jarang temukan. Rata-rata kita sudah menggunakan Intel AMD Xeon ya, itu untuk yang versi server. Biasanya sih seperti itu. Kemudian untuk praktek pada hari ini kita menggunakan RAM 2 GB ya atau lebih, disknya 10 GB ya. Ya untuk yang Ubuntu Ubuntu server ya. Ini ada typo. Jadi ini di sini di materi 5 GB tapi di prakteknya kita sebaiknya menggunakan yang 10 GB Bapak Ibu sekalian. Kemudian perlu juga disiapkan aplikasi remote SSH. Bapak Ibu yang menggunakan operating system Windows ya, kami sarankan boleh menginstal CMD atau PuTTY atau juga Bitfast SSH seperti itu. Nanti fiturnya Bitfast SSH saya bahas di belakang setelah teman-teman nanti selesai praktek ya, praktek install dulu Ubuntu servernya di VirtualBox masing-masing disiapkan yang versi 7 dan juga OS-nya. Kemarin kita sudah memberikan link download di repo lokal Indonesia di Kartolo Data Utama itu agar Bapak Ibu downloadnya lebih cepat, tidak perlu keluar negeri seperti itu. Jadi jaringannya ada di lokal
Indonesia. Semoga dari operator atau provider masing-masing di peserta aman ya. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan ke Mas Gita dan Mas Brian ya untuk instalasi Ubuntu Server di VirtualBox ini. Silakan dipandu untuk pesertanya, Mas. Ini saya stop dulu. Baik, apakah Cek cek halo. Oke, baik. Terima kasih. Oke, untuk praktek kali ini kita akan menginstal Ubuntu Server menggunakan VirtualBox. Akan saya share screen untuk saya pandu untuk penginstalannya. jadi misalkan rekan-rekan bingung, ketinggalan, tidak apa-apa. Nanti ada recordnya ya di akhir acara akan kita kirim. Tapi kalau bisa praktek sekarang lebih baik biar kalau ada tanya-tanya bisa di grup atau bisa di chat Zoom kita standby. Silakan Mas Gita. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, untuk yang pertama, Bapak Ibu bisa membuka terlebih dahulu aplikasi VirtualBox-nya dan sudah disiapkan untuk ISO server Ubuntu servernya yang sudah di-download. Oke, di sini ini untuk aplikasi VirtualBox-nya. Apakah sudah terlihat? Oke, setelah Bapak Ibu membuka aplikasi VirtualBox, bisa diikuti. Itu juga ada di materi, sudah diberikan di grup WA, bisa dibuka untuk langkah-langkah penginstal Ubuntu Server di VirtualBox. Oke, untuk yang pertama, kita buka dulu di sini, di menu VirtualBox. Di sini ada menu New. Nah, untuk membuat VM baru di VirtualBox, kita pencet dulu ini di bagian menu New. Nah, di sini akan muncul tabel untuk membuat virtual machine baru. Nah, di bagian kolom name ini sendiri bisa diisikan untuk nama virtual mesinnya. Di sini kita tulis Ubuntu Server. Nah, setelah Bapak Ibu memberikan nama untuk nama di sini, untuk ISO image ini dikosongkan terlebih dahulu. Nanti kita isikan setelah kita setting di konfigurasi di bagian depan terlebih dahulu. Untuk tipenya disesuaikan untuk tipe Linux dan versinya Ubuntu 64 bit. Oke, setelah itu kita next. Nah, akan muncul tampilan hardware, menu hardware. Nah, di bagian hardware sini kita akan mengkonfigurasi base memory atau RAM yang akan digunakan untuk Ubuntu server sendiri. Nah, di sini kita untuk praktek kita cukup menggunakan memorinya sebesar 1 GB atau jika dikonversikan ke dalam bit itu sebesar 1024 megabit. Nah, ini. Untuk prosesor yang digunakan yaitu cukup menggunakan satu prosesor saja sudah mumpuni untuk Ubuntu server sendiri. Nah, setelah settingan ini sudah selesai, kita klik next. Nah, selanjutnya yaitu di bagian virtual hard disk. Di sini Bapak Ibu akan membuat sebuah virtual hard disk. Jadi hard disk ini digunakan untuk menyimpan data-data yang akan digunakan Ubuntu server nanti. Nah, di sini kita menggunakan 10 GB. Setelah diganti dengan angka 10.00 GB, kita langsung klik next saja. Nah, di sini akan menampilkan informasi mengenai VM yang akan dibuat. Setelah Bapak Ibu lihat di sini sesuai tadi mengenai disk penyimpanan sebesar 10 GB, prosesornya menggunakan satu, itu penamaannya Ubuntu Server. Ketika semua sudah dirasa sesuai, bisa diklik finish. Nah, maka di kolom di sebelah kiri di sini akan muncul tulisan VM kita, yaitu Ubuntu Server yang sudah kita buat. Sebelum kita lakukan start, kita konfigurasi dulu. Kita masuk pada menu setting. Di bagian menu setting sini terdapat banyak sekali menu yang akan
bisa dikonfigurasi. Namun untuk mengkonfigurasi ISO yang sudah kita download tadi, Bapak Ibu bisa menggunakan menu storage. Nah, di bagian menu storage ini ada menu MPT. Nah, ini yang gambarnya kayak kaset itu, lingkaran. Bapak Ibu bisa pencet itu. Nah, setelah diklik akan muncul atribut seperti ini. Nah, di sini ada menu gambar lagi seperti CD, lingkaran. Bapak Ibu bisa klik saja di sini. Nah, di bagian sini Bapak Ibu pilih folder yang akan digunakan, yaitu ISO yang tadi. Bapak Ibu klik choose a disk file. Nah, di sini akan diminta untuk memasukkan ISO yang akan digunakan. Nah, ISO yang digunakan yaitu ISO yang telah Bapak Ibu kemarin download, yaitu Ubuntu 2204 slash server. Nah, ini diklik, setelah itu dipencet open. Nah, maka ISO yang digunakan sudah akan terpasang di VM ini. Mungkin nanti kalau ada Bapak Ibu ada kendala ketika penginstalan, bisa ditanyakan di grup, bisa di screenshotkan untuk kendalanya di bagian mana. Nanti mungkin bisa kami bantu untuk proses selanjutnya. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk setting network. Nah, setting network ini digunakan untuk agar si Ubuntu server ini nanti bisa terhubung ke jaringan komputer kita. Untuk caranya, di bagian menu network, Bapak Ibu pilih yang di adapter 1. Nah, di adapter 1 ini gunakan tipe jaringan yang di sini NAT kita ganti ke bridge adapter. Nah, gunanya bridge adapter ini untuk menjembatani antara jaringan yang ada di komputer kita agar bisa digunakan juga di Ubuntu server ini. Sehingga nanti ketika melakukan koneksi SSH, komputer dari komputer lokal kita bisa mengkonekkan dengan Ubuntu server yang sudah kita buat di VirtualBox. Setelah jaringan sudah disetting, dikonfigurasi, tinggal dilakukan perintah selanjutnya yaitu diklik OK. Nah, setelah konfigurasi semua sudah selesai, kita jalankan untuk proses instalasi Ubuntu server ini. Dan klik start. Di sini akan muncul seperti ini tampilannya. Nah, di bagian ini, Bapak Ibu pilih yang bagian try or install Ubuntu server. Karena kita akan menginstal Ubuntu server di VM ini. Oke, kita tunggu prosesnya. Akan muncul tampilan untuk konfigurasi bahasa. Nah, bahasa yang digunakan di sini kita pilih untuk bahasanya itu bahasa Inggris atau English di sini. Setelah itu kita klik enter. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk update. Nah, di sini Bapak Ibu tidak perlu untuk melakukan updating, jadi tinggal dipilih yang di bagian continue without updating. Kita enter. Nah, di sini kita akan lanjut masuk ke konfigurasi keyboard. Nah, di sini juga gunakan. Tadi dengan Mas Fajar ya, tadi bilang layarnya kekecilan. Mas, di sisi peserta, Mas Fajar bisa menggunakan huruf tombol kontrol, kemudian di scroll zoom di layar zoomnya Mas Fajar. Nanti layarnya bisa kelihatan jelas seperti itu.
Ya, semoga menjawab Mas Fajar. Bisa dicoba ya. Silakan dilanjut Mas kita. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Kita sampai pada bagian konfigurasi untuk bahasa keyboardnya. Nah, di sini gunakan default saja, biarkan untuk layoutnya English, variannya juga menggunakan English. Oke, di sini kita klik down, lanjut. Nah, di sini akan dimintai untuk tipe instalasinya. Nah, di sini kita akan instalasi, nah ini Ubuntu Server yang biasa saja, jangan yang minimal. Dalam belajar menggunakan Ubuntu Server. Oke, di sini kita klik down. Nah, di sini akan mengkonfigurasi untuk jaringan koneksinya. Nah, di sini ketika tadi Bapak Ibu ketika sudah menyetting menggunakan jaringan bridge, maka di bagian sini Ubuntu akan mendeteksi IP-nya secara langsung. Karena tadi kita sudah mengkonfigurasinya secara bridge adapter. Jadi IP yang dari PC atau komputer Bapak Ibu akan diteruskan ke IP yang ada di Ubuntu server ini. Jika nanti ada kendala di bagian koneksi atau apa, bisa ditanyakan di Ya. grup WA. Ya. Ada pertanyaan dari Mas Handi. Saya kepencet ke arah kanan, tidak ada konfigurasi. Ini yang mana, Mas? Bisa di screenshot ya, dikirim ke grup. Iya. Nah, nanti biar dibantu oleh rekan-rekan panitia. Ya, bisa dilanjut Mas kita. Oke, terima kasih. Jadi setelah kita konfigurasi jaringan koneksi ini, internet, atau koneksi itu IP-nya, kita klik down. Nah, di sini untuk konfigurasi proxy, kita kosongi saja, kita klik down. Nah, di sini untuk konfigurasi Ubuntu Archive Mirror, tidak perlu untuk ditunggu, bisa langsung di down, karena ini tidak perlu dikonfigurasi, jadi langsung diklik down saja. Nah, kita masuk pada konfigurasi penyimpanan untuk Ubuntu Server. Nah, di sini untuk settingan defaultnya dari Ubuntu sendiri sudah mendeteksi dari virtual hard disk yang tadi Bapak Ibu sudah buat. Jadi kita akan membuat sebuah virtual hard disk yang berukuran 10 GB. Nah, di Ubuntu sendiri kalau kita sudah membuat itu akan terdeteksi virtual hard disk yang sudah kita buat. Jadi tadi kita membuat sebesar 10 GB. Kalau kita akan menggunakan konfigurasi secara otomatis, kita klik yang bagian setup disk. Nah, ini akan terkonfigurasi secara otomatis. Jika Bapak Ibu ingin mengkonfigurasi sendiri untuk penyimpanannya, bisa dipilih menggunakan custom storage layout. Namun untuk saran untuk pemula, untuk instalasi bagian konfigurasi partisi ini bisa menggunakan otomatis saja untuk yang bawaan dari itu sendiri. Jadi di bagian ini tidak perlu digonta-ganti, Bapak Ibu bisa langsung pilih ke bagian down. Oke, ini menampilkan sistem file system yang akan digunakan yang sudah diatur otomatis secara langsung oleh Ubuntu. Lalu kita klik lanjut, kita klik down. Nah, akan muncul untuk proses konfirmasi. Nah, di sini Bapak Ibu klik bagian continue. Nah, di sini Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi profile untuk Ubuntu server sendiri. Di sini saya coba untuk penggunaan username-nya kita ganti menggunakan Ubuntu. Di bagian server name kita isi engineer. Nah, untuk username ini akan digunakan ketika kita login. Nanti ketika kita akan login di bagian Ubuntu server sendiri. Kita bikin untuk username-nya, terserah nih Bapak Ibu bisa menggunakan nama sendiri atau nama yang mungkin Bapak Ibu inginkan. Sini saya coba menggunakan nama saya sendiri. Oke, sebentar, Mas kita. Itu ada yang kirim screenshot ya dari Pak Handi. Pak Handi setelah saya cek itu sudah selesai install untuk Ubuntu servernya. Kemudian kendalanya apa Pak ya? Kalau kendalanya nggak bisa memunculkan kursor, Bapak bisa pencet kontrol yang sebelah kanan.
ya untuk keluar dari eh, menu VM-nya. Karena memang kalau kita menggunakan VirtualBox dan sudah masuk ke versi Ubuntu server, kita nggak pakai kursor, kita pakainya apa keyboard saja. Jadi kalau mau keluar dari VM, mau memunculkan kursor laptopnya atau kursor PC-nya, pencet kontrol yang sebelah kanan. Jadi untuk keluar memunculkan kursor di VirtualBox itu pencet kontrol sebelah kanan. Ya, semoga menjawab. Karena itu sudah selesai instalasi, ditunggu dulu aja sampai pemateri selesai demo yang untuk instalasi. Ya, silakan dilanjut Mas Gita. Baik, terima kasih. Saya lanjut. Oke, tadi sampai di bagian username. Nah, di sini untuk username-nya saya namakan nama saya sendiri, kita. Untuk password, silakan Bapak Ibu isikan password yang Bapak Ibu inginkan. Oke, untuk yang di tahap terakhir yaitu untuk mengonfirmasi password yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi harus sama dengan password yang dibuat di atasnya. Jika nanti berbeda, maka akan terdeteksi error. Oke, setelah untuk konfirmasi password sudah selesai, kita klik enter. Nah, sini akan langsung mengarahkan ke bagian down. Kita lanjut. Nah, di sini di bagian konfigurasi upgrade to Ubuntu Pro, kita tidak perlu update untuk menggunakan Ubuntu Pro. Kita skip di bagian ini, skip for now. Terus kita lanjut ke bagian continue. Nah, di sini akan masuk pada tahap konfigurasi SSH setup. Nah, SSH setup ini yang penting karena nanti kita akan langsung gunakan untuk proses remote dari PC kita sendiri. Nah, untuk di bagian sini, Bapak Ibu bisa centang caranya dengan arahkan yang titik-titik ini ke arah install open server. Bapak Ibu bisa klik tombol backspace atau spasi ini. Nah, akan muncul tanda X. Nah, untuk di bagian import SSH Identify, ini Bapak Ibu tidak perlu untuk setting, biarkan tetap default, yaitu no. Karena kita tidak akan mengimport SSH Identify. Lanjut kita ke menu selanjutnya, yaitu dengan klik down. Nah, di bagian sini ada beberapa fitur server. Kita tidak perlu menginstal semua. Jika Bapak Ibu ingin menginstal server atau fitur-fitur yang sudah disediakan oleh Ubuntu, Bapak Ibu bisa centang. Caranya seperti tadi, bisa diklik spasi. Tapi untuk di proses sekarang, kita hanya tidak perlu menginstal fitur-fitur yang ada di server. Kita cukup lanjut, diarahkan ke bagian selanjutnya. Oke, kita klik down. Nah, di sini akan menampilkan proses instalasi. Bapak Ibu bisa tunggu sampai proses instalasi Ubuntu Server ini selesai. Nanti akan muncul di bagian bawah sini setelah view full login. Nah, di sini ada cancel update dan reboot. Jangan klik dulu. Nanti setelah kita tunggu sampai ada tulisannya benar-benar hanya reboot. Kita mungkin Bapak Ibu yang masih ada kendala seperti tadi bisa ditanyakan di chat Zoom atau bisa di screenshotkan, dikirim di grup yang sudah didiskusikan. Mungkin bisa dibantu. Nah, Ya, sambil menunggu instalasi ya, mungkin bisa disiapkan apa tampilan Bitbase SSH-nya Mas Gita, dan juga untuk akun VPS servernya Mbak Anissa bisa dikirim ke peserta masing-masing ya. Ya, ini adalah tampilan Bitbase SSH client. Kenapa kok kita bisa dibesarin di apa full screen aja Mas? Itu full screen loh. Tapi nggak bisa di ke tengah. Oh bisa ya?
Jadi di fitur Bitwise SSH itu, ya Bapak Ibu sekalian, di situ kita sering pakai untuk selain SSH, menu SSH, di situ ada menu SFTP, ya. SFTP ini untuk transfer file secure. Ada namanya SFTP, ada FTP. Ya, kami sarankan mulai sekarang untuk beralih ke SFTP karena secure, Bapak Ibu sekalian. Makanya saya kok pakai atau tim saya dan kantor saya arahkan menggunakan Bitwise itu karena kita ada tampilan SFTP. Biar bisa juga pakai FileZilla. Cuman kan akhirnya kita harus install putih nih satu gitu kan. Kita harus install FileZilla satu. Nah ribet ya. Jadi pakai Bitwise SSH Client ini kita satu aplikasi ada fitur SFTP, ada fitur RDP untuk remote desktop. Ya, RDP di Windows itu ada remote desktop, bisa menggunakan apa VNC. Nah, jadi ini bukan tipe-tipe yang kayak Anidex atau TeamViewer, bukan seperti itu. Kita punya sebuah apa server, terus kita pasang di VNC servernya atau mungkin di Windows Server ada RDP servernya. Kita bisa masuk menggunakan fitur ini. Ya, jadi ini sudah satu bundling lah. Kita nggak perlu banyak aplikasi, salah satu aplikasi kita tinggal mau pilih apa, transfer file kita menggunakan SFTP, kemudian kita mau SSH ya menggunakan fitur SSH, kita mau remote desktop kita menggunakan RDP. Ini alasannya kenapa. Tapi kalau Bapak Ibu merasa, Pak, saya nggak butuh itu, Pak, saya ya sudah nggak apa-apa. Di Windows ada CMD, Command Prompt atau PowerShell, atau juga bisa menggunakan PuTTY seperti itu. Ya, untuk peserta sudah menerima WA-nya, WA apa akun VPS masing-masing ya. Instalasinya tadi sudah sampai mana Mas kita? Untuk kita cek, nah, masih proses. Proses ya. Nah, ini ditunggu aja. Sambil menunggu, Mas kita bisa didemokan untuk mengecek koneksi ke masing-masing VPS. Jadi peserta kita himbau untuk mencoba ping, ya. Bisa didemokan Mas kita ngeping ke masing-masing IP public VPS-nya. Tadi kan sudah dijapri oleh Mbak Anissa akunnya. Jadi sekarang sambil menunggu yang lokal selesai, tolong dicoba untuk mengakses atau ngeping dulu, akses ping ke dari masing-masing laptop ke VPS masing-masing untuk memastikan jaringannya aman, tidak ada kendala seperti itu. Ya, silakan dicoba Mas Gita. Baik, Bapak Ibu, di sini kami akan coba untuk memberikan tutorial untuk proses cek ping IP yang sudah diberikan ke masing-masing peserta. Apakah IP tersebut bisa diakses? Caranya yaitu Bapak Ibu bisa menggunakan command prompt yang ada di Windows atau PC Bapak Ibu masing-masing. Setelah dibuka di bagian command prompt, Bapak Ibu bisa ketikkan perintah ping. Nah, spasi gunakan IP yang sudah diberikan oleh panitia. Jadi di sini misal IP yang saya gunakan untuk praktek menggunakan VPS yaitu 202 154 58 125. Nah, jadi di sini ketik ping spasi masukkan IP yang sudah diberikan masing-masing ke peserta yang telah diberikan oleh panitia. Setelah itu klik enter. Nah, apabila hasilnya seperti yang ditampilkan ini reply from, maka itu sudah IP bisa terkoneksi. Bisa di ping itu artinya bisa dikoneksikan untuk proses nanti penggunaan VPS-nya. Jadi nanti kalau ada misalnya ada tulisannya RTO atau destination timeout itu mungkin bisa di screenshotkan, bisa ada misalnya ada kendala, bisa di screenshotkan nanti akan panitia cek. Ya, terima kasih Mas Gita. Itu ada pertanyaan dari Mas Ivan Pande.
WiFi-nya tidak bisa mendapatkan DHCP, padahal sudah mengaktifkan bridge adapter. Kira-kira kenapa ya? Pak, itu WLAN-nya ada kreatif portalnya atau tidak? Atau langsung connect saja? Halo, Pak Ivan? Ya, 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 itu WiFi-nya pakai kreatif portal atau tidak, Pak? pakai apa itu, Pak? Anu, kayak login page gitu pakai gitu nggak? Enggak pakai. Langsung berarti ya? Ya, langsung, langsung. Iya. Anu Pak, coba dicek settingan bridge adapternya Pak. Bahas kita bisa dicontohkan. Nah, diarahkan ke interface wireless-nya. Ya, pastikan diarahkan ke interface wireless-nya. Ya, di situ ada dua. Yang pertama, kalau di versi pemateri ya, di laptopnya Mas kita ini ada, sorry, saya zoom dulu, kelihatan. Ada MediaTek WiFi 6, ada Realtek Gaming Gigabit Family Controller. Jadi ada dua eh, apa istilahnya? Ada dua device. Yang satu wireless, yang satu LAN. Nah, pastikan masing-masing bridge adapter itu mengarah ke wireless Bapak Ibu kalau pakai wireless. Kalau pakai kabel mengarah ke interface Ethernet Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah dipastikan, coba di restart lagi. Ya, harusnya ketika proses instalasi, coba dibukakan materinya Mas kita yang apa? Jangan Pak, yang bagian IP ya, bagian IP, bagian IP. Nah, harusnya muncul nah, harusnya muncul di sini Bapak. DHCP 4. Kalau di sini saja belum muncul, berarti ada sesuatu di laptop Bapak. Ya. Jadi dipastikan lagi Pak bahwa instalasinya sudah DHCP. Sudah saya arahkan ke wireless Pak. Nah, sekarang dicek lagi Pak. Ketika instalasi bagian setting network connection ini muncul nggak DHCP-nya? Nah, nggak muncul. Berarti ada sesuatu di laptop Bapak yang menghalangi itu. Farewell. Atau dicoba matikan firewall-nya dulu. Atau coba di enable disable. Ya, kemudian matikan firewall yang ada di Windows Bapak. Tapi kalau dirasa seharusnya sih firewall nggak begitu anu sih. Tapi dicoba saja untuk troubleshooting. Nah, itu beberapa faktornya sih, Pak. Kalau masih belum bisa, nah nanti perlu dicek lagi lebih lanjut. Oke, bisa dilanjut, Mas Gita. Baik. Ini Bapak kembali lagi ke bagian instalasi Ubuntu Server. Di sini tadi kita sudah menunggu prosesnya. Kalau prosesnya sudah selesai, maka akan muncul dua menu pilihan yaitu View Full Log. Yang kedua yaitu mengenai Reboot Now. Nah, di sini Bapak Ibu setelah proses selesai, Bapak Ibu bisa pilih menu Reboot Now. Maka akan mereboot ulang untuk Ubuntu servernya. Ini kita klik. Nah, di sini jangan panik jika ada tulisannya Violet Unwanting. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung enter saja. Nah, maka akan merestart ulang untuk Ubuntu-nya. Kita tunggu. Posisi. Nanti akan muncul login halaman login. Karena nah, sini akan muncul tadi nama
yang telah dibuat, engineer login, sini klik. Nah, kita masukkan nama username yang sudah dibuat tadi. Seperti contoh tadi saya menggunakan username saya yaitu Gita. Lalu klik enter, diminta untuk memasukkan password. Nah, di bagian password ini Bapak Ibu bisa menggunakan password yang tadi telah dibuat. Setelah itu klik enter. Nah, maka jika berhasil masuk ke username yang telah dibuat, maka tampilannya akan seperti ini. Akan muncul informasi mengenai servernya. Nah, setelah kita masuk ke bagian ini untuk mengecek apakah Ubuntu kita menggunakan IP yang sudah sesuai yang tadi dikonfigurasi, masukkan perintah untuk di Ubuntu server IP spasi A. IP spasi A. Lalu tekan enter. Nah, maka di sini akan muncul informasi mengenai jaringan yang Bapak Ibu gunakan di Ubuntu server di sini. Nah, bisa dilihat di sini di bagian yang kedua, di bagian menu ENVO S3. Nah, di situ ada tertera IP inet yang digunakan, yaitu 192.168.100. Itu adalah IP yang digunakan. Selanjutnya, kita akan coba gunakan device untuk SSH dari Ubuntu server ini agar bisa di remote menggunakan yang ada di Windows. Kita buka aplikasi Bitwise. Kita buka aplikasi. Nah, oke, ini tampilan Bitwise. Nah, di bagian Bitwise sendiri ada menu yang di bagian login. Bapak Ibu isikan host di bagian host ini. Gunakan IP yang ada di Ubuntu server tadi. Yaitu untuk mengeceknya seperti tadi, klik IP A, IP spasi A, tekan enter. Maka di situ akan munculkan informasi jaringan IP yang Bapak Ibu gunakan di Ubuntu server. Nah, di sini tertulis 192.168.100.131. Maka di bagian host ini, di Bitwise, bagian host bisa Bapak Ibu isikan IP-nya. 1. Oke. Nah, untuk slash 24 ini tidak perlu dituliskan. Kita lanjut di bagian port. Nah, untuk port SSH sendiri itu menggunakan port 22. Jadi Bapak Ibu tetap menggunakan port 22. Selanjutnya di bagian kolom authentication. Nah, di bagian kolom authentication Bapak Ibu bisa menggunakan username yang sudah Bapak Ibu buat tadi yang di foto. Ya. Nah, di initial method Bapak Ibu bisa gunakan menu yang password agar tadi kan ketika membuat untuk server di VirtualBox menggunakan password. Nah, di bagian initial method ini Bapak Ibu bisa pilih yang bagian password. Nah, setelah itu centang bagian store encrypt password in profile. Nah, ini Bapak Ibu centang. Nah, maka di sini akan muncul kolom untuk mengisikan password. Nah, di bagian password ini Bapak Ibu isikan password username yang di server C. Setelah sudah selesai mengisikan password, pastikan semua sudah sesuai. Nah, ketika berhasil, akan muncul notifikasi seperti ini. Host key verification. Nah, di bagian ini Bapak Ibu tinggal klik bagian
accept and save atau terima dan simpan. Bagian kolom sebelah kiri. Accept and save. Oke, dilihat di bagian sebelah kiri sini Bapak Ibu akan muncul tampilan New Terminal Console. Nah, ini merupakan tampilan terminal yang berada di Ubuntu VM ini tadi yang di VirtualBox. Sama seperti yang tampilannya di VirtualBox. Nah, ini prosesnya sudah berhasil Bapak Ibu untuk proses remote dari PC lokal ke bagian VirtualBox ini. Seperti itu. Ya, sambil menunggu yang lain, ada pertanyaan mungkin ya. Jadi di sesi ini skenario awal untuk kita remote dari apa eh, laptop meremote ke VM atau virtual machine yang ada di VirtualBox. Ada yang belum berhasil Bapak-bapak atau Ibu-ibu sekalian? Masih ada yang installing kernel belum beranjak? Iya Pak, enggak apa-apa, ditunggu dulu. Ya. Jadi jangan khawatir untuk VPS tadi ada yang nanya VPS dibuka sampai hari apa? Kita buka sampai Minggu Bapak Ibu. Ya, Senin pagi baru kita matikan. Jadi silakan weekend ini kalau mau ngoprek-ngoprek monggo. Kita persilahkan. Ya, Bapak Ibu boleh menggunakan server ini sampai hari Minggu. VPS-nya. Pak, misalkan yang saya nggak bisa masuk ke layar remote, minta autentikasi terus padahal username dan password sudah sesuai. Pasti ada kekeliruan, Pak. Coba lagi disamakan ya. Karena apa? Kita praktek kan bisa ini. Diketikkan pelan-pelan atau kalau perlu username-nya di-copy dulu ke Notepad, passwordnya di-copy dulu dan di-copy paste agar tidak salah mengetikkan. Ya. Karena memang di situ tantangannya kalau kita lagi praktek. Tapi semua materi yang sampaikan ini sudah kita tes dan kita juga sudah memperkirakan ada error apa, eh, kita coba cari solusinya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ada kendala yang lain mungkin atau sudah bisa semuanya? Update Ubuntu, apakah ditunggu atau di cancel? Ini update-nya pas instalasi harus ditunggu Pak. Kalau Bapak cancel ketika instalasi, nanti dia korup. Ya. Jadi kalau sudah terlanjur update ketika instalasi, harap ditunggu. Kalau tidak pengen update, seharusnya ketika instalasi dipilih install saja, tidak perlu update. Jadi update-nya nanti kalau sudah selesai install baru di-update. Tapi kalau sudah terlanjur update ketika instalasi, sebaiknya ditunggu saja. Karena kalau ada instalasi yang korup, crash, nanti OS-nya tidak tidak normal atau pasti nanti ada aja errornya. Makanya sebaiknya ditunggu saja. Kalau sudah terlanjur update ketika instalasi, ya. Kalau nggak pengen update ketika instalasi, ketika install tadi harusnya ada pilihan untuk langsung reboot ya tanpa update. Ya, boleh Pak. Mas kita bisa diulang untuk login yang apa Bitwise tadi ya. Ini ada yang minta request diulang. Baik, sebentar. Saya akan login terlebih dahulu. Nah, untuk login menggunakan Bitwise atau meremote menggunakan Bitwise, Bapak Ibu bisa buka terlebih dahulu aplikasi Bitwise. Nah, ketika Bapak Ibu membuka tampilan Bitwise, aplikasi Bitwise, maka tampilannya seperti ini. Nah, di bagian menu login, di sini ada 3 titik. Nah, 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 di sini ada 3 titik.
bagian server. Nah, di bagian server sini terdapat tulisan host. Nah, di bagian host ini Bapak Ibu bisa klik atau isikan IP yang didapat dari Ubuntu server tadi yang berada di VirtualBox. Untuk mengecek IP berapa yang didapat di dalam Ubuntu server yang berada di VirtualBox, Bapak Ibu bisa gunakan perintah di bagian Ubuntu server, ketikkan IP spasi A, lalu tekan Enter. Nah, di situ akan memunculkan atau menampilkan informasi IP berapa yang digunakan dalam Ubuntu server tersebut. Bapak Ibu cek bagian yang kedua. Di nomor 2 itu ada device ENP0S3. Nah, di bawah itu ada tulisan inet 192.168.100.131/24. Nah, itu bisa berbeda di masing-masing komputer Bapak Ibu, tergantung dari jaringan Bapak Ibu sendiri. Nah, IP yang dimasukkan yaitu IP yang berada di inet spasi, nah itu IP Bapak Ibu. Kalau yang kami gunakan di sini 192.168.100.131. Nah, IP tersebut kita masukkan di bagian host. Nah, di bagian host ini kita ketikkan IP 192.168.100.131. Nah, untuk slice-nya tidak perlu ditulis, cukup IP-nya saja. Nah, di bagian port ini, Bapak Ibu tidak perlu merubah, karena default-nya port SSH itu adalah 22. Bapak Ibu langsung masuk ke bagian authentication, di bagian kolom authentication. Nah, di kolom authentication ini ada menu username. Nah, username ini Bapak Ibu isikan username yang ada di Ubuntu server yang telah Bapak Ibu buat di VirtualBox. Jadi jangan sampai salah. Jika username-nya berbeda, maka akan error. Pastikan username-nya itu sama seperti yang Bapak Ibu buat di Ubuntu server. Nah, di sini saya menggunakan username dar. Nah, di bagian bawahnya ada initial method. Nah, Bapak Ibu pilih yang password. Yang password. Nah, centang yang bagian store encrypt password in profile. Kalau tidak dicentang, maka password tidak akan diisikan. Maka itu centang bagian store encrypt password in profile. Nah, di bagian kolom password ini Bapak Ibu masukkan password dari username yang telah Bapak Ibu buat tadi. Nah, ketika sudah selesai, pastikan semua IP, username, password, pastikan semua sudah benar. Jika dirasa sudah benar, klik bagian login di bagian bawah sini. Nah, di sini ada klik login. Nah, maka jika berhasil, tampilan di sebelah kiri di sini akan muncul New Terminal Console. Jika berhasil. Nah, Bapak Ibu bisa klik atau tekan bagian New Terminal Console. Nah, di sini maka akan muncul tampilan CLI seperti yang ada di Ubuntu server bagian VirtualBox. Itu untuk proses meremote dari menggunakan Bitwise. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada kendali lagi, bisa dilanjut untuk coba remote SSH ke VPS ya. Jadi kita bisa lanjut untuk materi perintah-perintah dasar di Linux, kemudian praktek web server di Linux seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu akan dipandu oleh rekan saya dengan Mas Anas Pian Saskara. Dengan dapat, silakan. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Oke. Pada kali ini kita akan mencoba melakukan remote menggunakan aplikasi Bitwise seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan. Namun kali ini kita
menggunakan IP public. Bentar, saya izin share screen dulu. Apakah share screen saya sudah terlihat? Oke. Pertama kita buka aplikasi Bitwise. Kemudian masukkan IP yang sudah diberikan melalui PC WhatsApp Bapak atau Ibu masing-masing. Kalau sudah, kita masukkan IP-nya. Kemudian gunakan port default SSH yaitu 22. Untuk username-nya kita gunakan root dan password-nya sesuai yang telah dikirimkan ke WhatsApp masing-masing. Ya. Kalau sudah, kita bisa klik login. Kemudian kita klik ke New Terminal Console. Ya, tolong didemokan juga yang menggunakan CMD ya, Mas. Jadi nggak apa-apa, nggak usah ditutup yang Bitwise. Jadi kita kita bisa multiple SSH. Ya, kita coba pakai Bitwise, kita coba pakai command prompt. Tapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, karena ini untuk praktek atau pelatihan, apalagi sudah menggunakan IP public. Nantinya kalau untuk production login root ini harus disable ya. Karena hanya untuk praktek, makanya saya menggunakan login root. Tapi kalau sudah production, root ini harus di-disable, kita harus membuat user yang lain. Nanti ada caranya buat usernya nanti. Ya, silakan dilanjutkan Mas Brian. Baik, saya lanjut. Saya akan membagikan cara untuk meremote melewati command prompt. Bapak Ibu bisa membuka command prompt, kemudian ketik SSH spasi root at IP yang telah diberikan pada WhatsApp masing-masing. Kemudian jika sudah, bisa diklik enter dan masukkan password sesuai dengan IP yang telah diberikan. Nah, jika sudah tampil seperti ini, maka Bapak Ibu sudah bisa terhubung, sudah masuk ke dalam menu root. Kita lanjut menggunakan Bitwise tadi. Bentar. Sampai sini ada peserta yang masih bingung. Ada yang masih terkendala untuk remote access ya. Kalau Bapak Ibu merasa bingung menggunakan Bitwise, boleh menggunakan aplikasi yang lain antara PuTTY ya atau menggunakan eh, command prompt atau CMD dari bawaan Windows masing-masing ya. Jika tidak ada pertanyaan, akan kita lanjut. Kita tunggu 1 menit, Mas Brian. Jangan cepat-cepat ya. Nanti dikasih ada Pak, ada recordnya Pak ya. Nanti anu kita taruh di Google Drive. Nanti kita kasih linknya ke peserta ya. Oke. Jika tidak Baik, ada kendala, silakan dilanjut Mas Gita. Mas Brian. baik, saya lanjut. Pada materi kali ini, kita akan menambahkan user pada Linux. Jadi, sistem Linux administrasi dijalankan sebagai pengguna root yang memberi kendali penuh atas sistem dan penggunanya. Nah,
Hal ini berbahaya dan memungkinkan untuk merusak. Nah, untuk tugas administrasi sistem, sebaiknya ditambahkan pengguna yang tidak memiliki hak istimewa dan menjalankan tugas tersebut tanpa root. Kita juga dapat membuat akun tambahan tanpa hak istimewa untuk pengguna lain yang mungkin kita miliki di sistem. Jadi, setiap pengguna di sistem harus memiliki akun tersendiri. Nah, untuk membuat user pada Linux, kita ikuti langkah seperti pada materi yang telah kita berikan, yaitu kita ketik add user, spasi user yang ingin Anda tambahkan, bebas namanya. Kalau sudah, kita klik enter. Kemudian kita akan membuat password untuk user yang sebelumnya dibuat. Kalau sudah, klik enter dan masukkan password lagi. Kemudian enter. Nah, untuk full name ini bisa kita kosongin saja dengan klik enter. Nah, pada bagian ini kita ketik Y, kemudian kita enter. Nah, untuk user sudah berhasil dibuat. Kemudian, cara mengganti password user. Untuk mengganti password user, kita ketik passwd spasi nama user yang telah dibuat. Kemudian kita klik enter. Maaf. Nah, kemudian kita ketikkan password baru yang ingin kita buat. Kita ketik ulang, kemudian enter. Nah, password sudah berhasil diganti. Kemudian, cara untuk menghapus user. Kita ketikkan del user, spasi nama user yang sudah kita buat. Kemudian, klik enter. Nah, untuk user sudah berhasil kita hapus. Kemudian kita lanjut cara membuat sebuah folder. Untuk membuat sebuah folder directory di Linux, gunakan perintah mkdir spasi nama folder yang ingin kita buat. Kalau sudah, kita klik enter. Kemudian cara kita untuk melihat folder yang sudah kita buat tadi, kita klik ls, kemudian enter. Nah, ini merupakan folder yang sudah kita buat. Kemudian lanjut untuk masuk ke dalam sebuah folder atau directory. Nah, untuk masuk dalam sebuah folder atau directory di Linux, kita bisa menggunakan perintah cd spasi nama folder yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah berada di dalam directory folder yang sudah kita buat. Nah, untuk kembali ke folder sebelumnya, kita bisa menggunakan perintah cd spasi titik. Kemudian kita enter. Nah, kita sudah kembali ke dalam folder sebelumnya. Oke, kita lanjut
membuat sebuah file. Untuk membuat sebuah file baru di Linux, kita dapat menggunakan perintah touch spasi nama file yang akan kita buat, file.txt. Kemudian kita enter. Nah, cara menampilkan folder yang sudah kita buat, kita ketik ls, kemudian enter. Nah, ini adalah sebuah file yang sudah kita buat. Kemudian lanjut untuk memindahkan file dalam sebuah folder. Nah, untuk memindahkan sebuah file ke dalam folder di Linux, gunakan perintah mv spasi nama file yang sebelumnya sudah kita buat, .txt, kemudian kita enter. Untuk melihatnya kita perlu ketik ls. Nah, kita sudah memindahkan file dalam sebuah folder. Kemudian kita lanjut untuk merubah nama file. Untuk memindahkan sebuah file ke dalam folder di Linux, kita dapat menggunakan perintah mv spasi nama file tadi .txt spasi nama file baru. Sebagai contoh, file 1. Kemudian kita enter. Mohon maaf. Cek apakah suara saya terdengar. Oke, kita lanjut di bagian sampai mana tadi Mas Bay? Merubah nama. Untuk merubah nama file. Nah, tadi kan sudah membuat sebuah directory atau folder yang berada di Runnet. Nah, di sini nanti untuk merubah nama file bisa menggunakan perintah ikan. Sebentar saya izin share screen. Apakah sudah Sudah terlihat untuk share screen saya.
XE. Merubah ya. Mhm. Kita cek tadi di bagian folder Radnet terdapat sebuah file. Nah, di sini file tersebut yaitu bernama file.txt. Nah, jika kita ingin merubah nama file tersebut, kita bisa menggunakan perintah mv spasi nama file lama, ketikkan file. Nah, bentar. Kita masuk dulu ke dalam folder atau direktori Radnet. Nah, untuk merubah nama file yang terdapat di folder Radnet tadi, yaitu file .txt, kita gunakan perintah mv spasi file, atau bisa langsung dipencet tombol tab, maka nanti akan otomatis membaca folder yang ada di file yang berada di folder tersebut. Nah, kita ganti nama baru yang akan diinginkan. Contohnya, misal di sini saya ganti menggunakan nama file baru .txt. Nah, kemudian tekan enter. Nah, untuk mengecek apakah file tadi sudah berganti nama, bisa menggunakan perintah ls. Nah, fungsi perintah ls ini untuk membaca semua folder atau file yang berada di direktori tersebut. Klik enter. Nah, dapat dilihat di bagian tersebut, file yang awalnya bernama file.txt sudah berubah nama menjadi file baru .txt. Gitu. Bisa dilanjut, Mas Fred? Oke. Ini akan dilanjutkan kembali oleh Mas Brian. Monggo, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk menghapus sebuah file. Oke, untuk menghapus sebuah file, kita gunakan perintah rm spasi nama file yang sudah kita buat .txt. Nah, file tersebut sudah berhasil kita hapus. Untuk mengeceknya, kita ketik ls, kemudian kita enter. Nah, di sini sudah tidak ada file yang ada di dalam direktori. Nah, kemudian kita lanjut untuk menghapus folder atau direktori kosong. Jadi, untuk menghapus sebuah folder atau direktori kosong, gunakan perintah rm dir spasi nama folder kosong yang akan dihapus. Nah, kemudian kita cek dengan ls lalu enter. Nah, di sini sudah tidak ada direktori di dalamnya. Kemudian lanjut untuk menghapus folder atau direktori beserta isinya. Kita bisa gunakan perintah Untuk sebuah folder kosong, pastikan Bapak Ibu sudah membuat folder
yang kosong agar bisa dipraktekkan menggunakan perintah rm-r spasi nama folder yang akan dihapus. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan atau membuat sebuah folder kosong yang akan nantinya dihapus. Untuk perintah membuat foldernya sendiri, seperti yang tadi, mkdir spasi nama folder yang akan dibuat. Terserah. Itu bisa ditampilkan di bagian membuat folder. Nah, ini buat coba. Bisa dipraktekkan. Baik, kita buat dulu sebuah foldernya. Nah, kita lihat folder sudah tertambahkan. Kemudian kita akan menghapusnya dengan komen rmdir spasi nama folder kosong yang akan dihapus. Kemudian kita enter. Nah, kita cek. Oke, folder atau direktori sudah berhasil kita hapus. Kemudian kita lanjut pada materi membuat web server Apache pada Ubuntu Server. Nah, sebelumnya kita harus melakukan sudo update pada Linux kita dengan cara ketik sudo spasi apt spasi update. Kemudian kita enter. Nah, kita tunggu proses update-nya. Nah, proses update sudah selesai. Kemudian kita lanjut sistemctl start spasi Apache. Sing install Apache mau di. Sebelumnya kita harus menginstal Apache-nya terlebih dahulu. Dengan cara kita ketik apt install Apache. Nah, kemudian kita klik Y dan kita enter. Kita tunggu sampai proses unduhannya selesai. Nah, setelah proses unduhan sudah selesai, kita jalankan Apache tersebut dengan perintah
sudo systemctl start apache, kemudian kita enter. Kemudian kita atur apache untuk memulai saat boot dengan perintah sudo systemctl enable apache. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita periksa instalasi server Apache apakah sudah terinstall atau belum dengan perintah service spasi Apache spasi status. Nah, di sini sudah terlihat bahwa Apache telah aktif. Kemudian kita lanjut untuk konfigurasi firewall pada Ubuntu server. Dengan cara kita pastikan status firewall UFW diaktifkan dengan perintah sudo UFW status, kemudian enter. Nah, di sini tertulis bahwa inaktif. Kita harus mengaktifkannya terlebih dahulu dengan cara ketik sudo UFW spasi enable. Kemudian kita enter. Kemudian kita enter. Nah, sudah berhasil diaktifkan. Kemudian kita gunakan perintah UFW 80 untuk mengizinkan akses ke port 80. Oke, kita lanjut untuk menggunakan HTTPS perlu dibuka port 4343 dengan perintah UFW hello 443. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita cek situs web yang telah dibuat dengan perintah hostname main i. Nah, sudah terlihat IP yang kita akan gunakan dalam tampilan web server. Cara untuk mengeceknya, kita copy saja. Kita buka browser kita, kemudian kita ketikkan IP yang didapatkan tadi. Nah, untuk web server sudah berhasil kita install pada Ubuntu server. Mungkin Bapak Ibu yang masih terdapat kendala bisa langsung chat di kolom komentar Zoom maupun di grup WhatsApp agar bisa kami bantu. Ya, terima kasih Mas Brian ya. Ini sudah selesai untuk materi
fundamental Linux server ini. Eh, Monggo kalau ada tanya jawab kita akan lakukan ya. Kita waktu sampai jam 12 siang. Jadi bagi rekan-rekan yang belum berhasil, belum bisa, jangan ragu-ragu untuk bertanya. VPS masih kita akan buka sampai hari Minggu. Senin pagi baru kita matikan. Jadi Bapak Ibu sekalian ada waktu untuk praktek hari Sabtu Minggu ini eh, siap menggunakan VPS dari Ratnet untuk eh, praktek. Bapak Fajar belum bisa jadi root. Bapak kalau mau masuk root, username-nya menggunakan root Pak. Di Bitfast ini, Bapak username-nya menggunakan Fajar. Ya, Bapak coba menggunakan VPS yang sudah kita berikan IP publiknya. Usernya menggunakan root. Kalau yang dari VirtualBox, ya Bapak bisa melakukan komen sudo su agar berubah menjadi root. Seperti itu Pak Fajar, bisa dicoba ya. Kemudian ada pertanyaan ini dari siapa ini? Dari tampilan ini habis melakukan perintah apa ya Pak ya? Pak Rausan Sapir. Terakhir melakukan perintah apa Pak Rausan? Habis ngapain maksud saya? Oh, banyak. Coba klik tombol Q. Klik tombol Q. Untuk quit, gunakan tombol Q. Quit Q. Quit work. Ini Pak Hendy Panji. Ya Pak, bisa diikuti materinya sudah detail Pak ya. Nanti kalau ketinggalan rekamannya kita kirim Google Drive, link Google Drive. Jadi Bapak bisa unduh nanti. Karena memang waktunya terbatas jam 10 sampai jam 12. Untuk praktek tidak usah khawatir, VPS masih kita buka sampai hari Senin pagi. Jadi Sabtu Minggu sambil weekend, sambil ngoprek-ngoprek, nyoba-nyoba masih bisa. Ya, seperti itu. Oh ya, link feedback sudah dikirim oleh panitia ya. Jadi untuk sertifikat akan kita kirim setelah mengisi form feedback. Jadi mohon diisi dengan nama dan gelar yang sesuai biar tidak ada kesalahan dalam pembuatan sertifikat ya. Rekaman juga akan saya kirim hari ini setelah selesai diproses oleh Zoom, segera saya upload ke Google Drive dan saya share ke peserta. Ada pertanyaan lagi? Kita masih ada waktu 15 menit untuk tanya jawab. Di mana? Ini pertanyaan. Untuk mengintegrasikan antara VPS dengan nama domain kita gimana ya? Oh ya, tadi sudah dihimbau untuk membuat Cloudflare ya, Mas Gita. Tolong ditampilkan tampilan load Cloudflare.
Jadi kita menggunakan Cloudflare ini untuk server DNS gratisnya. Jadi kalau kita belum memiliki server sendiri, kita bisa menggunakan layanan DNS-nya Cloudflare untuk mengarahkan domain-domain kita. Cara masangnya adalah pertama-tama kita buat akun Cloudflare-nya dulu. Pastikan kita sudah punya domain dulu ya. Order domain, kemudian pastikan domainnya sudah aktif, baru dipasang ke Cloudflare. Jadi di sini tim saya sudah ada domain Kita Pratama dan Pens Junior My ID ya. Ini tolong dibuka yang Kita Pratama, Mas. Ya, di DNS, menu DNS di bawah. Nah, pastikan Cloudflare name server ini sudah dipasang di panel domain IndoCenter Bapak Ibu sekalian. Jadi ini di copy ya, di copy dulu, taruh di notepad dulu. Terus kita login ke IndoCenter, login ke akun kita. Ya, kita cari domain kita, lalu kita pasang name servernya Cloudflare di panel domain kita. Nah, masuk panel domain, masuk menu name server, gunakan pilihan Use Custom Name Server untuk menggunakan name server dari Cloudflare. Nah, ini dua server ini sudah diisi ya. Name server 1 menggunakan Agustin nscloudflare.com, name server 2 menggunakan Paris nscloudflare.com. Nah, itu kalau sudah diganti ya, lalu kita balik ke Cloudflare. Penggantian name server ini membutuhkan waktu propagasi. Jadi tidak bisa langsung berubah. Bapak Ibu harus menunggu propagasi DNS-nya. Paling cepat berapa lama? Paling cepat bisa 10 menit, 20 menit, 30 menit. Paling cepat. Paling lama teorinya adalah 3 kali 24 jam. Lebih dari 3 kali 24 jam itu adalah error. Ada anomali. Perlu dicek. Ya. Jadi kalau tidak ada kesalahan pemasangan, salah ketik, atau salah input IP, dan lain-lain, 30 menit itu pasti sudah berubah. Ya. Dan perlu diperhatikan bahwa ketika kita punya nama domain, misalkan domain Kita Pratama My ID, ini diarahkan ke server pemateri, Mas Dida, kita edit. Ya, digedein aja, di full screen aja. Ya, itu diedit, lalu kita masukkan IP server VPS kita. Ya, kemudian untuk proxy status kita matikan, kita tidak perlu menggunakan proxy-nya Cloudflare, karena kita hanya menggunakan DNS manajemennya saja, fitur DNS-nya saja, lalu kita bisa save. Nah, ini pun juga membutuhkan proses propagasi. Jadi tidak bisa langsung. Idealnya adalah 30 menit, maksimalnya adalah 3 kali 24 jam. Nah, kalau kita mau ngecek apakah nama domain kita sudah mengarah ke name server yang Cloudflare, gunakan Whois tools Whois ini ya. Ada banyak. Salah satunya yang di Indonesia kita menggunakan dari Pandi. Karena Pandi adalah lembaga pengelola nama domain internet Indonesia yang berada di bawah naungan Kominfo. Jadi ini resmi punyanya pemerintah Indonesia. Jadi kita bisa ketikkan Kita pratama.my.id, lalu kita klik cari. Nanti data akan muncul. Tolong di zoom, Mas. Di zoom.
lewat browser. Nah, bawah. Di situ ada nama name server. Kalau propagasinya sudah selesai, sudah beres. Ketika kita menggunakan tools Whois untuk searching nama domain kita, name servernya akan berubah menjadi name server yang kita isi dari name provider. Gimana cara memiliki IP public? Nah, kalau ini spesifik memang. Kita harus berlangganan ke provider yang memiliki IP public. Contoh, sewa VPS, berlangganan internet dedicated. Ya. Jadi ini sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat terjangkau kalau Bapak ikut pelatihan ini. Seperti itu. Kalau pengen dapat IP publik di rumah, bisa gunakan order di Ratnet VPN IP public. Ya, VPN IP public. Jika butuh order bisa kontak-kontak ke WhatsApp saya untuk lebih lanjut terkait VPN IP public itu bisa. Ya. Kalau sudah dicek WUIS-nya, kita bisa juga ngecek menggunakan Watch My DNS untuk melihat apakah propagasinya sudah selesai. Jadi toolsnya ada WUIS-nya Pandi, ada yang namanya Watch My DNS. Ini bisa kita klik ya. Nah, terus kita isikan kita Pratama Ma ID, record ARI apa tipe record DNS-nya kita mencari ARICOD ya untuk dari IP ke domain, lalu kita searching. Nah, ini kalau sudah muncul IP server kita dan centang hijau, nah ini apa bisa digunakan. Itu ya Pak Ivan Pandi, semoga terjawab. Nah, itu Pak Sirojudin juga sudah saya jawab. Data publik apa bisa ke beberapa orang? Tidak bisa. Kalau guru lain mau praktek, ya berarti tinggal menyediakan IP publik sejumlah siswanya. Makanya IP publik itu adalah barang yang mahal, langka. IPv4 itu sekarang sudah eh, terbatas. Jadi kalau mau sekolah mau praktek dengan IP publik itu harus apa? Satu yang paling gampang adalah sewa VPS dan kalau mau pakai VPN IP publik ya buat VPN sebanyak siswanya. Makanya materi ini harus dengan industri seperti itu, Bapak. Kemudian ada lagi pertanyaan? Ya, jangan lupa mengisi form feedback. Kalau ada butuh latihan siswa, Pak, sekolahnya bisa kontak ke Ratnet. Contohnya untuk acara seperti hari ini, ya kan. Saya menyediakan 15 VPS untuk praktek-praktek seperti ini. Misalkan sekolahnya butuh, ya mungkin eh, satu anak, dua orang VPS, jadi bisa praktek menggunakan IP public. Misalkan kantornya butuh IP public, bisa menggunakan produk VPN IP public. Kita menyediakan. Harganya berapa, Mas? Ya sesuai dengan pelatihan ini. Satu VPS adalah 50.000. Seperti itu. Jadi misalkan satu VPS untuk dua orang ya 25.000 urunan. Eh, monggo diatur, bisa disesuaikan. Karena memang IP public ini kalau Bapak Ibu cari minimal harganya 50.000. Itu belum dengan pelatihan. Bapak Ibu nyeting sendiri. Nah, di pelatihan ini kita siapkan materinya, kita beri recordnya, kita siapkan VPS-nya, tim saya standby, kita buatkan grup diskusinya. Hanya dengan 50.000 ini sudah sangat-sangat terjangkau. Bapak Ibu boleh cari di tempat lain. Oke, ini webnya kan bawaan SO. Maksudnya SO ini apa ya? Kalau kita upload WordPress misalnya gimana? Ya nanti ada materi lagi namanya menginstal WordPress
di VPS. Itu sudah bukan fundamental, Bapak. Itu kalau itu termasuk ke advance. Karena kita nginstal database-nya, ya, ngupload WordPress-nya, kemudian install WordPress-nya. Bagi saya itu sudah termasuk materi advance. Jadi misalkan butuh ya nanti kita bisa diskusi lagi nanti. Ada kontak saya di grup ya. Saya standby di grup dan teman apa tim saya juga standby di grup. Silakan yang butuh-butuh diskusi nanti bisa kontak-kontak ke Radnet Digital Indonesia seperti itu. Oke, mungkin kita bisa foto bersama Bapak Ibu sekalian. Karena waktunya tinggal 3 menit ini. Yang tidak mau on cam juga tidak apa-apa, boleh. Yang mau on cam monggo. Jadi karena waktunya sudah mau selesai, sebelum kita selesaikan kita foto bersama. Yang berkenan on cam ya silakan on cam, yang tidak berkenan ya tidak apa-apa. Seperti itu. Ya, Mbak Anissa, bisa dibantu screenshot ya. Tolong dihitung. Ini satu layar cukup kan ya? Ya, oke. 1, 2, 3. Lagi? Bebas, gak bebas. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu sekalian. Saya mohon maaf apabila ada penyampaian materi yang kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Ya, harapannya kita bisa lanjut lagi relasinya ya. Tidak hanya berhenti di webinar ini. Jika ada kebutuhan, monggo. Silahkan berdiskusi dengan saya dan tim Radnet. Kita terbuka sekali. Grup WA juga masih kita buka. Habis ini nanti kita siapkan recordnya ya. Kita share ke grup peserta. Yang belum selesai praktek, silakan dilanjutkan. VPS-nya masih kita buka sampai besok ya. Misalkan mau dipakai untuk praktek web server, selain web server boleh. Dan kalau error, nanti kalau error, kemudian VPS mau di restart atau diinstal ulang, silakan sampaikan ke grup. Nanti saya dan tim akan standby untuk install ulang. Ya, misalkan error, Pak ini gimana nih kok error nggak selesai-selesai ya, install ulang. Nanti silakan disampaikan ke grup. Nanti saya dan tim akan membantu untuk install ulang VPS-nya ya. Seperti itu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya kembalikan ke moderator untuk penutupan. Terima kasih. Baik. Eh, Semoga ilmu yang diberikan dari webinar kali ini bisa bermanfaat ya untuk Bapak Ibu sekalian. Untuk Bapak Ibu sekalian, jika masih memiliki pertanyaan atau mengalami kendala, bisa ditanyakan melalui grup atau bisa chat panitia yang ada di grup. Untuk waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu, saya terima kasih dan terima kasih semua kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti acara. Saya beserta rekan panitia yang lain, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian webinar kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi feedback ya Bapak Ibu sekalian.